Ini baru contoh gubernur yang benar ya teman-teman. Turun langsung, bukan seperti yang Ono ya. Airnya cuma selutut, tapi harus pakai perahu karet. Dan saya pikir ya, ini adalah calon pemimpin masa depannya. Video ini yang menghebohkan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Di media sosial sedang ramai belakangan ini ya, orang-orang sudah mulai membanding-bandingkan gubernur Jawa Barat yang sekarang dengan yang sebelumnya. Iya, banyak membandingkan ya. Seru. Iya. Kang Deddy Mulyadi versus Ridwan Kamil. Iya. Kang Deddy dan Kang Emil. Deddy Mulyadi masuk ke parit, Ridwan Kamil gak pernah. Iya. Kang Deddy Mulyadi menggusur tempat wisata demi lingkungan hidup, Ridwan Kamil gak pernah. Iya. Jujur aja loh, gue bilang gak boleh kayak gitu kita. Gimana pun juga masih tetap ada yang dibangun Ridwan Kamil. Iya. Kan begitu. Ya, kalau menyerang seseorang kira-kira dong. Jangan langsung bom atom kalian bikin. Iya. Pelan-pelan lah. Ya, pertama-tama itu peluru karet dulu. Iya. Ya, jadi aku mau katakan mereka berdua ini sebetulnya adalah putra terbaik bangsa, secara khusus putra terbaik Jawa Barat. Iya, betul. Sebenarnya sama-sama bagus ya. Ya, itu tadi ya, seperti yang saya sampaikan bahwa model pemimpin seperti ini yang tentu ya sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia ya. Bagaimana seorang pemimpin itu bukan hanya duduk manis ya, ongkang-ongkang kaki di atas meja, kemudian hanya melihat dari jauh tapi tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh warganya sendiri ya. Beginilah contoh pemimpin yang sebenarnya. Ya, kalau sebelumnya kita melihat ada Pak Jokowi, kali ini ada Kang Deddy Mulyadi. Jadi ada seorang pendapat dari netizen bahwa Kang Deddy Mulyadi ini suatu saat nanti akan menjadi pemimpin besar ya. Seperti apa videonya, mari kita simak bersama-sama. Saudara, ketika kita melihat ada satu figur yang mulai muncul seperti zaman kemarin, berapa belas tahun yang lalu, Pak Jokowi. Nah, sekarang kita melihat di Jawa Barat muncul seorang tokoh bernama Kang Deddy Mulyadi. Ya, mantan Bupati Purwakarta. Dan kemudian sekarang terpilih jadi Gubernur Jabar. Gebrakan-gebrakan yang dilakukannya dan ekspresi yang terlihat di dalam diri pribadinya seorang Kang Deddy Mulyadi itu menuai kritik. Terutama kelompok-kelompok para pembenci Jokowi sudah terlihat. Ya, Ferry Amsari. Ya, Ferry Amsari, ya jujur saja kita tahu ini kan gengnya Faisal Assegaf, ya EF Saifullah Fatah, Abraham Samad. Sama lah di sini kelompok-kelompok pembenci yang kemarin membuat dirty vote bahwa pemilihan Pilpres kemarin itu adalah rekayasa begitu. Ya. Nah, saudara, kita melihat, saya ingin saudara mulai memperlihatkan melihat faktanya dua figur ini. Ya, supaya saudara bisa tahu dan bisa berbicara ketika orang bicara tentang Kang Deddy Mulyadi, dia siapa? Ferry Amsari itu siapa? Gitu ya. Kita lihat video. Katakan, Jokowi masih hidup, oleh karena itu adililah segera Jokowi itu. Teman-teman, mari kita teriakan satu hal. Saya merubah tagline-nya tapi nanti silakan lanjutkan.
Angkat tinggi tangan teman-teman sekalian. Teriakkan kata ini. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Turunkan Jokowi dan Prabowo. Nah, saudara tadi lihat Ferry Amsari ya. Sekarang kita lihat Kang Deddy Mulyadi. Ini adalah upaya sistematis untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Anggaran baju saya hapus, masukin jadi pendapat, jadi belanja infrastruktur. Yang lain. Sepatu hapus, saya udah punya sepatu udah banyak. Dasi hapus, jas hapus, udah. Pokoknya saya gini deh. Selain gini, ini anggaran ini di anggaran rumah tangga gubernur ya, hapus anggaran pakaian dinas gubernur. Kita masih terlalu banyak sering jalan-jalan. Negeri ini aneh. Birokrasinya bicara IT, bicara sistem berbasis digital. Tapi ongkos perjalanan dinasnya banyak, kan aneh. Kalau Anda mendeklarasi sebagai birokrat yang berbasis digital, nggak usah lagi ada ongkos perjalanan. Nah, kita lihat jadi ini kan suatu perbedaan sifat dan karakternya. Kita melihat sepak terjangnya Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa. Dan dia adalah calon pemimpin yang saya harapkan dia akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Dan 2029 saya akan dukung kalau Kang Deddy bisa berdampingan dengan seorang Prabowo. Kenapa saya harus katakan begitu, saudara? Indonesia ini bangsa yang majemuk. Ya, beragam agamanya, ya, dan kita tahu bahwa mayoritas adalah Muslim, ya, di mana Muslim sendiri juga ada banyak kelompok-kelompok, ya. Nah, kelompok yang radikal yang diwakili sepertinya nih sekarang oleh kelompok Ferry Amsari. Kenapa? Karena Kang Deddy Mulyadi mulai melarang habaib gitu ya, menjadi khotib di masjid. Dan ini memang baik. Ya, sudah waktunya Indonesia pemerintahnya mengambil sikap. Dan dimulai dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Sikap Kang Deddy Mulyadi itu jelas. Ya, baik itu tentang peruntukan lahan, ya, soal air, tanah, lingkungan hidup itu sangat mendasar. Karena kalau lingkungan hidup rusak, bagaimana rakyat bisa sejahtera? Ya, kemudian keamanan, banyaknya premanisasi di Jawa Barat itu harus dibasmi habis-habisan, dan itu dibutuhkan kerjasama, baik itu pemerintah, kepolisian, maupun kejaksaan, ya bahkan pengadilan. Karena ketika ada penangkapan itu harus dihukum dan ditindak agar ada efek jerah. Sementara kita juga tahu bahwa tantangan di masa depan ini adalah persatuan kesatuan nasional Indonesia, ya, yang saat ini sedang digaung-gaungkan oleh Bapak Prabowo. Ya, persatuan nasional Indonesia itu menjadi satu keniscayaan yang tidak bisa tidak. Kita harus bersatu. Ya, kita harus kembali kepada akar bangsa Indonesia, yaitu ketimuran dengan berbagai-bagai suku, budaya. Ya, baik itu dari cara berpakaiannya, orang Sunda berpakaian Sunda, orang Jawa berpakaian Jawa, ya, orang Betawi ya berpakaian Betawi, ya. Sementara orang yang ada di sana di Minahasa, di Sulawesi, di Makassar, mereka punya tradisi-tradisi yang luar biasa dan itu harus dimunculkan. Ya. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu
bersatu. Nah, saudara, kita melihat sepak terjang Kang Deddy Mulyadi, ya, melihat memang baru dilantik kemarin. Dan terlihat ekspresifnya ketika dia melihat lingkungan yang rusak dan kemudian dia menangis sedih. Itu ekspresinya Kang Deddy Mulyadi. Itulah dia orangnya. Dia tidak berpura-pura. Dia merasakan satu kesedihan. Sama saya juga melihat lingkungan yang semakin rusak. Ya, kejahatan di mana-mana, premanisasi, corruption, ya. Tapi saya adalah orang sipil, orang yang masyarakat biasa. Saya hanya berharap orang-orang yang duduk di pemerintahan, ya, yang ada di di penegak hukum itu bisa bertindak dengan jelas. Ayo, kita dukung Kang Deddy Mulyadi. Dan kita harus singkirkan orang-orang yang model Ferry Amsari tersebut. Ya, kita sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya. Dia menyampaikan soal figur atau sosok Kang Deddy Mulyadi ya. Tokoh Sunda yang muncul, yang tentunya akan memimpin Indonesia. Kalau dulu ya, 14 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 14 tahun ya, kita pernah melihat sosok Bapak Jokowi. Dan saat ini tentu ada sosok Kang Deddy Mulyadi yang saya melihat bagaimana gebrakan-gebrakan yang dilakukannya. Bahkan sebuah ekspresi yang terlihat di dalam diri atau di dalam pribadinya seorang Kang Deddy Mulyadi itu sangat bagus sekali ya. Dan ketika orang-orang melihat ini ya, para pembencinya Pak Jokowi, mereka tentu akan semakin kayak jengkel ya. Ya, kita doakan saja semoga apa yang dicita-citakan oleh Bapak ini terkait dengan pemimpin masa depan Kang Deddy Mulyadi ya, seorang nasionalis, kemudian religius dan bahkan mumpuni, semoga bisa tercapai ya. Percuma kalian ya menggiring sebuah opini, menjelek-jelekkan Bapak Jokowi, Prabowo, Gibran, percuma. Karena masyarakat Indonesia ya, khususnya asli pribumi itu sudah paham kayak gitu loh. Ya. Dengan kaum-kaum sakit hati menggiring sebuah opini, menjelek-jelekkan ya, supaya apa? Supaya kita sebagai relawan-relawannya beliau sudah tidak berpegang teguh. Tapi itu percuma, sia-sia. Kami tetap di barisan ya Bapak Jokowi, Prabowo, Gibran, karena kita yakin kebenaran ada di pihak Jokowi, Prabowo, Gibran. Mulai setelah direspon oleh Pak Jokowi dengan suara nada tinggi dan juga di akhir kalimatnya beliau mengatakan sabar ada batasnya. Tiba-tiba ini orang yang namanya Bung Deddy Sitorus, dia saat ditanya media mengatakan saya akan ngajak ngopi Pak Jokowi kalau dia mau. Untuk mengatakan siapa tuh katanya orang utusan itu. Lah kalau kayak gitu kemarin ngapain diungkapin sama media? Ya, kalau Jokowi doang yang harus tahu gitu loh. Sekarang ini ketika Anda menyatakan ataupun mengeluarkan statement terkait ada utusan nih ke publik, sekarang masyarakat lagi nunggu tuh siapa orangnya. Ya kan? Inisialnya sampai sekarang gak disebutin, apalagi orangnya. Kita lagi nunggu ini. Ngapain sekarang ngajak ngopi Pak Jokowi, saya tanya. Hah? Apakah harus Pak Jokowi doang yang harus tahu? Kenapa kemarin diungkapin kalau Jokowi doang yang harus tahu? Ini malah menjadi permasalahan baru menurut saya. Lebih baik ungkapin aja ke media. Siapa tuh orangnya gitu loh. Gimana sih? Malah Pak Jokowi doang yang harus tahu. Apa gimana ini? Hah? Segala ngajak ngopi puasa. Hari ini beredar kembali narasi mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Ada orang yang meyakini 100 miliar % katanya ijazah Jokowi palsu. Lah, ini menarik banget kalimatnya ya, karena dia sudah menggunakan 100 miliar % lah, katakan begitu.
Kalau kita melihat bahwa ramainya ijazahnya Pak Jokowi ini diungkit-ungkit, sebenarnya kan sudah dari lama. Dan pihak UGM pun sudah mengklarifikasi berkali-kali ketika ditanya masalah ijazah. Tapi kan hasrat yang mereka inginkan itu bukan dikatakan asli, bukan. Sebenarnya kan palsu gitulah. Dan kalau mau memenuhi hasrat mereka yang hari ini sering mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, repot juga, ya gak? Dan kalau kita melihat, ya kan, orang-orang yang sekarang mengatakan ijazah Jokowi palsu, mereka itu tidak pernah melakukan forum diskusi dengan pihak UGM. Nah, ini yang saya sayangkan. Harusnya melakukan kunjungan ke UGM, bertanya secara langsung, melakukan diskusi. Nah, ini kan lebih terhormat daripada sekarang mereka hanya mengatakan di depan media yang mereka punya, ya kan, dengan mengatakan ini palsu lah, perubahan gelar dan lain sebagainya. Nah, ini kan kalau misalkan berjalan seperti itu saja, nggak akan ada titik temu menurut saya. Justru malah cuma mencari sensasi. Lebih baik bertemu dengan pihak UGM untuk mengklarifikasi, berdiskusi, dan nanti di akhir akan ada kesimpulan dari pihak UGM palsu atau tidak, kan begitu. Kalau dari pihak UGM mengatakan palsu, saya baru percaya, ya kan, bahwa benar ijazah Jokowi palsu. Sampai hari ini belum ada. Dan orang-orang yang sekarang meyakini katanya ijazah Jokowi palsu pun belum pernah melakukan forum diskusi dengan pihak yang mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi. Itu yang saya tunggu justru, ya gak? Daripada sekarang jalan masing-masing. PDIP Sumatera Utara dukung pemerintahan Bapak Prabowo, tapi enggan sebut nama Mas Gibran. Iri ya PDIP. Masih sakit hati ya sama keluarga Bapak Jokowi. Karena Bapak Jokowi nggak mau dukung PDIP dalam mengusung Bapak Ganjar sehingga kalah. Iya. PDIP itu sudah 10 tahun menguasai Bapak Jokowi, menguasai negara Republik Indonesia. 10 tahun sudah berkuasa, masa kurang saja. Sekarang gantian dong, ya Mas Gibran saatnya. Kenapa? Karena Mas Gibran nggak maju dari PDIP, sehingga PDIP nggak punya jatah kekuasaan. Udahlah, harus negarawan, ya. Gantian. 10 tahun loh, udah dapat banyak kan. Sekarang Gerindra, kemudian lagi tahun berikutnya siapa tahu PDIP lagi ya. Mas Gibran itu baik loh, bagus loh, nggak usah dibenci gimana pun. Mas Gibran itu adalah wakil presiden Republik Indonesia, rakyat Indonesia. Kalian harus hargai itu, kalian harus hormati itu, kalian harus taati itu. Atau jangan-jangan kalian dendam, ya, karena Harun Masiku, karena Hasto dijebloskan ke penjara gara-gara kasus Harun Masiku, ya. Terus Mas Gibran nggak mau nolong. Ya Allah, udah PDIP sabar ya, legowo, puasa ini loh. Mas Gibran, lihat video ini ya. Mas Gibran nggak disebut namanya sama PDIP. Jangan dikasih jatah kekuasaan atau proyek. Ya teman-teman, semakin hari kita melihat tingkah laku dari elit-elit ya, dalam tanda kutip sini oknum ya, yang ada di PD Perjuangan ini semakin aneh-aneh ya. Dimana di salah satu daerah tadi ya, seperti yang sudah teman-teman dengar pada video, bahwa mereka mendukung pemerintahan Prabowo, tapi tidak mau menyebutkan namanya Mas Gibran Rakabuming Raka. Ya, ini kan aneh. Padahal antara Bapak Prabowo dan Mas Gibran ini kan adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya, tapi mungkin mereka juga malu ya, malu kalau mau menyebut nama Gibran. Kemudian Deddy Sitorus katanya mau mengajak Pak Jokowi untuk ngopi bareng ya, biar dia bisa memberitahukan siapa utusan yang dimaksud itu. Ya, ini kan aneh. Kalau memang niat dan tujuan Anda seperti itu, ya dari awal Anda jangan berkuar-kuar di media.
Ya, ini kan aneh sekali menurut saya. Ya memang kalau kita berbicara atau memberikan penjelasan kepada seseorang ya yang isi baterainya cuma 16%, itu agak susah ya. Nah, komentar teman-teman seperti apa silakan tulis ya.